Kita akan masuk sekarang teman-teman ke bab baru. Bab nomor 28 yaitu bab menutupi aib kaum muslimin dan larangan menyiarkannya tanpa alasan yang mendesak. Jadi ini banyak sekali tidak difahami oleh umumnya kaum muslimin ya. Terbukti karena mereka banyak melanggar di sini. Jadi tidak boleh teman-teman sekarang kita sengaja menyebarkan aib orang. Kapan aib itu ada pada dirinya, lalu kita membicarakannya maka namanya ghibah atau menggunjing. Itu bagian daripada dosa besar. Ya, kalau tidak ada padanya maka menjadi fitnah. Kalau kita melihat ada aib dari saudara kita muslim, kekurangan yang tidak ada pada diri kita, selalu ucapkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang berbunyi alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan pada orang ini. Kalau perempuan mimma ibtala biha, dari apa yang diujikan kepadanya wanita, laki-laki bihi, perempuan biha. Wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila, dan telah memberikan aku kelebihan dan mendahulukan aku dari banyak makhluknya yang lain. Jadi itu kalau kita lihat ada aib. Yang pertama, yang kedua yang harus kita lakukan teman-teman sekalian, kita coba memberikan masukan agar aib itu tertutupi. Misal aib pada pakaiannya, aib pada tutur katanya, aib pada penampilan lah, aib pada fisik dan apalah kira-kira yang masih bisa kita berikan nasihat, ya, sehingga atau kita bantu dia untuk keluar dari permasalahannya, sehingga akhirnya aib tersebut hilang. Ya. Saya pernah berbagi dalam majelis kita pada saat membedah Riyadhus Shalihin ini, terutama bagi teman-teman yang memang hadir di majelisnya sebelum pandemi. Kalau saya pernah pribadi punya pengalaman jalan dengan seorang kerabat, laki-laki tentunya. Kami satu mobil rame-rame dan saya mencium bau yang kurang sedap dari ketiak ya. Dan itu baunya menyengat di kendaraan. Saya waktu itu sempat berpikir kira-kira bagaimana caranya saya menasihatin supaya dia tidak tersinggung gitu ya. Sementara ini kan bisa jadi aib. Cukuplah Allah memperlihatkan kekurangan itu pada saya, maka saya sekarang punya tugas untuk menutupinya dengan cara itu yang saya masih jalankan poin yang kedua ya. Ya, poin yang pertama dari kita berdoa kepada Allah SWT agar bersyukur tidak ditimpakan cobaan tersebut. Yang kedua kita coba mendiskusikan, memberikan masukan, mungkin bisa jadi baik. Nanti yang ketiga menutupi aib itu. Setelah kita nasihat pun jangan kita sebarluaskan. Nah di poin kedua ini saya berpikir kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya saudara saya ini ya bisa keluar dari permasalahannya. Subhanallah, sementara saya merenung, Allah SWT ya memberikan kepada saya gambaran, saya tersentuh ada saya ingin mampir ke sebuah supermarket atau minimarket di pinggir jalan. Saya minta waktu itu ada drivernya, supirnya untuk berhenti sebentar, terus saya turun dan saya membeli roll on yang saya suka pakai, ada merek tertentu dan saya rasa kok Masya Allah bagus benar gitu, gak ada bau sama sekali ketiak dengan pakai itu kalau saya pribadi ya. Maka saya pun sengaja membeli ya 2 buah. Kemudian saya beli beberapa hal juga makanan cemilan, lalu saya taruh di kresek sendiri, buat dia kresek buat saya gitu, dan Najwa juga kresek buat drivernya. Maka pada saat saya naik, saya mengatakan, Alhamdulillah tadi saya ada kebetulan hajat yang saya beli, memang saya juga butuhkan roll-on itu, karena saya tetap pakai di rumah. Maka saya juga berbagi buat kamu. Masya Allah, dia tidak tersinggung dan dia ternyata mungkin menggunakan itu, karena semenjak itu saya ketemu, belum pernah saya temukan lagi ada bau badan. Sudah dari sekian tahun yang lalu ya. Sampai sekarang pun kalau saya ketemu Masya Allah sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Nah itu contoh saja teman-teman sekalian. Jadi yang pertama kita berdoa agar aib itu karena tidak ada pada kita. Yang kedua kita coba berikan masukan dia supaya dia keluar dari permasalahannya. Karena ada orang subhanallah mungkin dia tidak sadar kalau intonasi suaranya sangat tinggi. Mungkin ada tersingkap auratnya. Mungkin ini, mungkin itu segala macam. Dan setelah itu pun kita tutupin aib itu. Kita tutupin, jangan sampai kita malah mengekspos ke sana sini seakan-akan kita adalah orang yang pahlawan tanda kutip bagi diri sendiri karena kita berhasil membongkar aibnya orang. Nah, ini malah sesuatu yang tercelah di dalam agama. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah mengkhususkan bab 28 ini ya, bab menutupi aib kaum muslimin dan larangan menyiarkannya tanpa alasan yang mendesak. Masuk alasan yang mendesak di sini teman-teman sekalian adalah misal ada orang mau mencuri. Kita sudah tahu dia akan mencuri dan dia mengajak ngobrol kita dan dia mengungkapkan itu. Kita sudah bersyukur kepada Allah karena kita tidak punya niat itu. Kita sudah coba nasihatin dia nggak mau dengar. Ya. Nah pokoknya terserah kamu nasihatin saya atau tidak, saya tetap akan mencuri misal. Nah di sini bukan kita menutupi di sini.
Ya, tetapi di sini kita menyiarkan tanpa dengan alasan yang mendesak. Karena kan ada alasan mendesak. Artinya akan kena mudarat lebih besar kalau kita nggak laporin dia ke aparat keamanan. Itu berbeda kasusnya. Nah ini dimaksud dengan dikatakan bab menutupi aib kaum muslimin dan larangan menyiarkannya tanpa alasan yang mendesak. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama surah An-Nur ayat 19 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji tersiar, ya, tersebar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Di situ ada footnote yang dimaksud dengan kalimat al-fahisyah atau perbuatan yang sangat keji itu adalah bermakna perbuatan atau ucapan yang buruk. Hadits pertama dalam bab kita adalah hadits nomor 245 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini teman-teman bahkan bukan cuma ngerucut pada muslimin, tapi umumnya orang. Di sini dikatakan tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lainnya. Ditutupi sama dia, bukan diekspos. Dia berusaha agar mengeluarkan baik itu saudaranya seiman sama muslim atau saudara sesama manusia, ya, sama makhluknya Allah. Maka dia menutupi aib orang tersebut sambil membantunya untuk keluar dari aibnya, menasihatinya. Ya. Kecuali tadi saya bilang dalam kondisi dia akan berbuat kriminal, kita sudah nasihatin dia nggak mau dengar, ya situ kita boleh menyampaikan kepada pihak tertentu, ya, yang memang berwenang untuk nanti menghukum atau menghambat dia ataupun memberhentikan dia dari kesalahannya. Di sini teman-teman dalam hadits ini ada keutamaan yang dijanjikan. Siapa yang menutupi, ya, aib seorang hamba di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Siapa di antara kita teman-teman bisa menjamin selamat dari pembongkaran aib pada hari kiamat? Sementara buku yang kita terima, na'udzubillah, ya, dari isi amal-amal buruk, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita sehingga tidak ada lagi hisab tentang amal buruk, semuanya amal kebaikan. Kalau dibuka, kita mau lari kemana? Di depan seluruh makhluk. Disampaikanlah, si fulan telah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, semuanya. Detail. Sampai orang-orang kafir diceritakan dalam Al-Quran akan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini tidak membedakan mana yang kecil dan mana yang besar, gitu. Jadi kita berharap tentu teman-teman sekalian pada hari kiamat karena kita menutupi aib saudara-saudara kita di dunia, maka secara otomatis kita juga ditutupi aibnya pada hari kiamat. Oke, kita lebih dalam memberikan contoh-contoh. Misal yang paling sering terjadi ini adalah pasangan suami istri. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang suami istri ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tentang masalah Allah menghalalkan biologis di malam hari Ramadan. Setelah kita puasa seharian dari subuh sampai maghrib, maka di malam hari Allah menghalalkan dalam firman-Nya, gitu kan. Di awal ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonir uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sesungguhnya aku telah menghalalkan, kata Allah, kalian untuk kalian untuk menggauli istri kalian di malam Ramadan itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian buat mereka, mereka juga pakaian buat kalian. Apa makna pakaian? Fungsi pakaian apa sebenarnya teman-teman sekalian? Memperindah tubuh, ya, menutupi kekurangan-kekurangan, gitu kan? Melindungi dari hal-hal yang mungkin yang kurang baik, ya. Penilaian orang ataupun misalnya mungkin kuman, mungkin apa, bisa saja gitu loh, hal-hal yang mungkin sebelum kena kulit tubuhnya akan terkena ke pakaian terlebih dahulu, gitu kan. Ini semua kurang lebih manfaat-manfaat pakaian. Berarti suami istri harusnya begitu, ya. Jangan karena Anda lagi jengkel sama pasangan lalu Anda mengungkap sana sini tentang aib pasangan sampai akhirnya syaitan mengelabui seakan-akan tidak ada kebaikan dari pasangan itu. Ini haram dalam Islam, gitu kan. Allah SWT mengatakan juga tentang suami istri, wala tansal fadla bainakum. Walaupun kalian mau bercerai, jangan lupakan kebaikan satu sama yang lain. Kan pernah ada interaksi biologis, kan pernah ada suka duka, ada sukanya pada saat tertawa bersama, safar bersama, silaturahim keluarga bersama, apalagi kalau sudah dikarunia anak, ada suka dukanya.
sama-sama saling gembira karena dikaruniai anak tersebut ya. Si istri dengan susah payah mengandung bayi sampai melahirkan, mempertaruhkan nyawanya. Si suami ya, dengan susah payahnya mencari uang sana sini untuk membiayai rumah sakit agar yang penting istri sama anaknya selamat. Kan ada kenangan kan yang terlewatkan. Itu yang disuruh kenang dalam Islam. Apalagi kalau sampai pada puncak perceraian, kadang-kadang ada orang yang sudah sampai pada pada tingkat dia tidak sadar dia sedang melakukan pelanggaran agama yang besar, yaitu dia karena kejengkelan pada pasangannya, selain diekspos sana sini kesalahannya juga ya, lebih parah daripada itu dia melarang anak-anaknya kalau hak asuh jatuh padanya, apakah jatuh hak asuh pada seorang ibu atau seorang ayah gitu kan. Maka karena ego masing-masing mereka melarang untuk menemui orang tua si anak tadi. Bagaimana kejiwaan anak-anak tumbuh ya, dia tidak bisa ketemu sama ayahnya atau tidak bisa ketemu sama ibunya ya, dengan alasan ini buruk atau ini buruk dan seterusnya, saling menyalahkan. Ya, kita tidak bicara sini kalau misalnya memang ayahnya, anak-anak atau ibunya ini memang dasarnya penjahat. Itu berbeda. Kita khawatir anak-anak kita terpengaruh. Itu mungkin ada batasan-batasannya. Tapi kalau secara umum hanya karena ego kita pribadi nggak boleh. Itu contoh. Contoh yang lain juga misalnya bawahan sama atasan. Anda bekerja di sebuah perusahaan. Anda akan tahu banyak suka duka dalam perusahaan tersebut. Ya kan? Anda kalau bekerja, Anda kan ada sukanya. Anda diberi gaji, ya, Anda diberikan tempat bernaung, nama Anda harum karena kerja di perusahaan, gitu kan. Namun pada saat Anda ketahuan melakukan satu kesalahan lalu Anda dihukum, divonis, apakah itu di PHK atau apa saja, ya tiba-tiba Anda spontan berbalik seakan-akan kebaikan sudah tidak ada. Anda sebutkan semua aib-aib tersebut. Dan Anda lupa kalau Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Berapa banyak begitu pegawai pada saat masuk di satu perusahaan luar biasa berharap bisa masuk. Begitu masuk dia gembira di awalnya. Tapi setelah dilakukan kesalahan dari hasil tangannya sendiri lalu dikeluarkan, tiba-tiba dia berbalik menjadi musuh besar perusahaan atau pemilik perusahaan tersebut. Ini haram dalam Islam. Kenapa begini? Bukankah Allah SWT mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan? Bukankah kebaikan dibalas dengan kebaikan? Gitu kan? Begitu juga dengan teman sama temannya. Jangan teman-teman pada saat lagi mampu segala macam, maka didekatin. Pada saat lagi jatuh, maka dijauhi semuanya. Gitu kan. Ini semua hal-hal yang aneh sekali. Sikap-sikap yang aneh yang tidak boleh ada pada sosok muslim. Ya. Jadi kita di sini, kalau menutupi aib saudara kita di dunia, maka Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Selanjutnya hadis nomor 246, saudaraku seiman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Wa inna minal mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah alayhi fayaqul ya fulan amiltu al-bariha kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Hadis ini tentu riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis sebelumnya juga itu diriwayatkan Imam Muslim. Semua umatku akan diselamatkan, dimaafkan oleh Allah. Kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Ada orang subhanallah buat dosa antara dia sama Allah SWT. Dia tutupin, dia bertobat, beristighfar, Allah maafkan. Tapi ada orang, kata Nabi SAW, semua umatku bisa dimaafkan. Kecuali yang mujahirun. Kecuali yang mujahirin atau mujahirun. Di sini karena menggunakan illah sebelumnya maka dikatakan mujahirin. Maka kecuali orang yang terang-terangan. Sengaja ekspos depan orang, kalau dia nggak ada masalah saya buat dosa, siapa yang mau bicara sih? Ini hak saya, gitu. Maka itu tidak dimaafkan oleh Allah karena dia sengaja dan bisa menjadi penyebar kerusakan. Orang bisa mencontohi dia, gitu kan. Dan termasuk berbuat dosa secara terang-terangan. Ini salah satu contohnya Nabi SAW berikan contoh adalah seseorang yang melakukan satu perbuatan di malam hari. Dia buat maksiat, dia zina, dia apalah berbuat kesalahan-kesalahan di malam hari. Kemudian di pagi harinya, padahal Allah telah menutupi aibnya, dia berkata kepada teman-temannya, hai fulan, tadi malam aku telah melakukan begini dan begini. Tuhannya telah menutupinya sepanjang malam, namun keesokan harinya dia malah menyingkap tabir Allah dari dirinya. Ya. Ini teman-teman sekalian, hadits ini dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di bab ini, bab menutupi aib kaum muslimin, padahal sebenarnya sedang bicara tentang diri sendiri, seakan-akan beliau ingin nitip pesan bahwasanya bukan cuma sekedar menutupi aib orang, tapi aibmu dulu tutupi. Ya. Dahulukan aibmu. Ya. Satu hal yang sangat bodoh, kadang-kadang ada orang, dia tidak sadar.
Kalau dia sebenarnya yang sudah mengekspos aibnya. Orang mungkin banyak tidak tahu. Tapi dia sibuk menyampaikan. Kalau saya itu memang pembohong loh. Saya itu memang pezina loh. Saya itu memang playboy. Saya memang begini dan begitu. Kenapa? Kenapa harus dibilang? Kenapa harus berbangga dengan kemaksiatan? Kalau kita berbangga mungkin dengan prestasi-prestasi yang positif ya. Juara di sekolah ya. Itu pun kita harus kontrol supaya nggak sombong. Mungkin masih mending. Tapi ini enggak. Berbangga dengan berhasil buat maksiat. Itu yang Nabi SAW gambarkan di sini. Dan termasuk yang tidak dimaafkan oleh Allah karena terang-terangan dalam buat dosa adalah seseorang yang sudah Allah yang berbuat salah di malam hari, buat maksiat, kemudian Allah tutupin dia sampai pagi, tapi dia sendiri yang sengaja mengekspos aibnya tersebut. Jadi saya sudah bilang tadi, kurang lebih pesan dari Imam Nawawi rahimahullah adalah sebelum kau justru menutupi aib saudaramu, tutupi aibmu juga. Jangan kau ceritakan apa-apa. Kalau masa lalu kita dulunya kelam, tidak perlu diceritakan kepada orang-orang. Termasuk pada pasangan sendiri nggak perlu kita ceritakan. Gitu kan? Kalau Anda menikah dengan laki-laki mukmin atau perempuan mukminah, mereka tidak akan pernah tanya masa lalu Anda. Pernah ada seorang wanita hadir dalam salah satu majelis syekh di Masjid Nabawi di Madinah. Dia menulis kertas selalu dibacakan pada satu pertanyaan yang bunyinya kurang lebih setelah salam dan segala macam. Dia mengatakan, Syekh saya ini seorang wanita berzina dulunya. Saya sudah melakukan beberapa zina dengan beberapa orang, tapi saya sudah bertaubat. Apakah saya masih layak mendapatkan suami yang soleh? Saya sudah taubat, saya ingin suami soleh. Jangan sampai suami yang fasik, yang jauh dari agama. Kata Nabi SAW, iya. Dan kalau kau menikah, asal kau sudah taubat nasuha, dan kalau kau menikah sama laki-laki mukmin, maka dia tidak akan pernah menanyakan masa lalumu. Jadi memang sifat orang muslim begitu. Ya, kita tahunya sekarang istri kita yang ini, suami kita yang ini. Kelihatannya dia solehah, kelihatannya dia soleh. Ya sudah, kita berjalan dengan itu. Sudah selesai, gitu kan. Jadi jangan sampai Anda malah terpengaruh dengan syaitan lalu mengatakan, saya tidak akan berhubungan biologis sama kamu sampai kau bersumpah atas sama Allah kalau kau tidak pernah berzina. Untuk apa? Kalau Anda tidak tahu, nggak usah Anda korek-korek itu. Bukan urusan Anda itu, gitu kan. Kalau tiba-tiba dia bilang, oh iya saya sudah berzina 10 kali. Bagaimana perasaan Anda? Jadi nggak usah. Kecuali Anda lihat depan mata dia berbuat fahisha, dia berbuat kekejian itu, lalu kemudian pada saat itu Anda mau menceraikan dia atau cerai dengan dia, itu lain. Tapi kalau mengorek-ngorek masa lalu orang tidak boleh, seperti mengorek aibnya orang. Ya. Hadis selanjutnya nomor 247 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadd wa la yutharrib 'alayha. Thumma in zanatil thaniyata فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر ولو بحبل من شعر." Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya kata baginda Nabi SAW, apabila budak wanita berzina dan terbukti zinanya, maka laksanakan hukuman cambuk terhadapnya. Ada putung nomor 252 di situ. Hukuman bagi hamba sahaya, bukan orang merdeka, ya, dia budak, 50 cambukan. Kalau orang normal kan sebelum nikah dicambuk 100. Ya, orang bebas maksudnya. Kalau ini budak 50, karena budak setengah siksaan orang yang bebas. Sabda Nabi SAW, ya, selanjutnya, dan janganlah menghinanya. Jangan bilang kau tuh terhina karena kau sudah berzina. Nah, mungkin bisa saja kita kalau di posisi dia, pas puncak godaan sama, mungkin kita juga melakukannya. Maka mungkin kita lebih parah daripada dia. Kita bersyukur sama Allah tidak melakukannya. Tapi kalau ada orang melakukannya, hukum saja, sudah cukup. Dan jangan dihina. Makanya pernah ada wanita berzina di zaman Nabi SAW sampai hamil. Bayangkan dia sudah punya suami, dia berzina. Lalu dia hamil lagi dari laki-laki yang lain. Ya. Datang kepada Nabi SAW, dia ketakutan, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina, saya sudah punya suami, bersihkan saya. Kata Nabi SAW, di perutmu itu ada, dan dia bilang saya hamil. Di perutmu ada bayi manusia, punya hak untuk lahir. Lahirkanlah baru kamu kesini. Dia pulang, selama 9 bulan rupanya keimanannya bergejolak, ketakutan dia nanti dihukum sama Allah SWT. Dia kembali lagi setelah mereka mengatakan, ya Rasulullah ini bayinya, sudah lahir. Sekarang saya mau disucikan, mestinya rajam saya, hukum. Kata Nabi SAW, karena dia sudah menikah kan dirajam, dilempar batu sampai mati ya. Wa na'udzubillah. Kemudian
Kata Nabi SAW, anak ini, bayi ini punya hak kau susui 2 tahun. Susuilah dulu. Dibawa pulang lah. Setelah disusui 2 tahun, perempuan ini masih bergejolak. Ya keimanan dalam hatinya, dia takut dihukum sama Allah. Lalu dia mengatakan, saya mau. Ya Rasulullah, bayi ini sudah saya susuin. Hukumlah saya, sucikan saya. Maka pada saat itu Nabi SAW suruh keraskan bajunya lalu dilempar dengan batu. Rupanya ada satu sahabat lempar batu sambil teriak, semoga Allah melaknatmu. Menghina di sini, mendoakan keburukan. Kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia. Karena sesungguhnya dia telah taubat kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah maka cukup untuk mereka. Jadi 70 orang berbuat dosa zina seperti ini, ya kalau dibagi kepada mereka maka cukup untuk 70 orang. Padahal cuma 1 orang yang taubat. Saking ikhlasnya perempuan itu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh menghukum tapi jangan menghina. Ya. Kata Nabi SAW, kemudian jika dia berzina yang kedua kalinya, dia ulangi lagi, maka laksanakan lagi hukuman cambuk terhadapnya dan jangan menghinanya. Diulangi lagi. Tak boleh menghina. Pelaku maksiat tak boleh dihina. Tapi dihukum ya. Kemudian jika dia berzina untuk ketiga kalinya, maka juallah meskipun seharga seutas tali dari bulu binatang. Yang dimaksud di sini dengan seutas tali adalah bahasa kiasan. Maksudnya jual saja. Tidak usah kau pertahankan budak yang berzina. Seperti itu. Hadits ini teman-teman sekalian, dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab menutupi aib kaum muslimin di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ya, dan jangan menghinanya, jangan expose, ya, wala yutharrib 'alaiha. Kemudian hadis yang selanjutnya nomor 248 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamra. Qala idrubuhu. Qala Abu Hurairah, faminna ad-daribu biyadihi, wad-daribu bina'lihi, wad-daribu bithawbihi. Falamma ansarafa qala ba'dul qawm, akhzaakallah. Qala la taqulu hakadha, la tu'inu alaihi syaitan. Hadis ini riwayat Bukhari. Seorang laki-laki dihadapkan kepada Nabi SAW ketika telah minum khamr. Beliau bersabda, cambuklah dia. Maka Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, maka di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, cambuk dengan tangan. Ya. Ada yang memukul dengan sandalnya, cabut sandal dipukul. Dan ada yang memukul dengan bajunya, ya, jubahnya, dia buka dipakai pukul. Ketika dia beranjak pergi, maksudnya orang yang sudah dicambuk tadi, sudah pergi, sudah selesai dihukum. Sebagian orang berkata, semoga Allah menghinakanmu. Maksudnya, kenapa kok bisa mabuk? Beliau bersabda, janganlah katakan begitu, jangan membantu syaitan terhadap dirinya. Maknanya apa? Jangan sampai kalian ucapkan itu sehingga hanya membuat dia benci ibadah, dia benci keimanan. Syaitan tunggang itu sehingga akhirnya dia makin berbuat maksiat. Ya sudah, saya memang dibenci oleh orang yang beriman. Bukan begitu. Makanya di Saudi itu kalau ada pencuri sudah dipotong tangannya, udah ada tim medis yang akan mengangkat dia, mengobati dia. Walaupun tadinya dia maling. Karena hukuman sudah tertera, sudah terjadi. Ya. Ada juga satu hal teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi. Kalau ada seseorang yang berbuat salah dari saudara kita muslim, dari pasangan hidup kita, dari anak-anak, orang tua, kerabat, siapalah kira-kira. Kalau dia berbuat salah, oke, kita terima. Ya, kita coba luruskan dan kita coba berikan hukuman pun sebatas yang dibolehkan secara syar'i. Tapi kalau kita sudah berikan hukuman atau ya, dia bertaubat, maka cukup. Bukan lagi tugas kita untuk mengekspos kesalahan dia. Sudah. Bagi kita sudah selesai. Jadi kan, memang ini butuh kejiwaan yang besar ya. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah dua hadits ini ya. 247 dan 248. Kalau yang pertama tentang adanya had. Hukum had. Had itu adalah cambukan yang diberikan atau dihukumkan kepada si pelaku. Nah, apabila ya, dia melanggar sebagian hukum Allah. Tidak semua ada hadnya. Tapi had ini artinya hukuman cambuk di sini, hukuman fisik. Nah, di sini disebutkan zina dihukum. Ya, sudah kita jelaskan tadi kalau hamba sahaya setengah hukuman orang yang bebas. Ya, kalau orang bebas, kalau sebelum menikah, kalau dia berzina dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau budak dicambuk 50 kali saja. Ya, seperti itulah. Kemudian juga dari hadis yang kedua tadi adalah had khamr. Hukuman cambukan bagi orang minum khamr. Ya. Kalau had zina tadi, cambukan zina 100 kali bagi orang bebas, 50 bagi orang yang budak ya. Dan kalau khamar adalah 40, dicambuk 40 derah. Ya, 40 bagi orang bebas,
20 bagi budak gitu ya. Walaupun di zaman Umar radhiyallahu anhu sempat diangkat menjadi 80 dirah. Karena Umar lihat banyaknya orang yang minum khamar pada saat itu. Karena banyak mu'allaf orang baru masuk Islam sudah dijelaskan agama. Tapi mereka tetap saja mau melanggar maka ditingkatkan jadi 80 cambukan. Ya. Nabi SAW, ya, kalau saya tidak salah ingat ini ya. Ini menyuruh satu orang memukul atau dipukul ini karena orang ini waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar. Kebetulan di benteng Khaybar ini ada khamr, jenis khamr yang mahal. Ya memang sahabat ini suka dulu di masa jahiliyah. Subhanallah, dia masuk, dia kebetulan disuruh periksa Nabi SAW, dia temukan gentong-gentong banyak. Dan dia tahu nilainya. Dia tahu nilainya, dia tahu rasanya, dia bayangkan dulu dia dulu lagi teler. Ya. Maka dia pun minum khamr sampai mabuk. Nabi SAW melihat kok lama orang ini nggak datang-datang. Ini saya sampaikan kajiannya di Sirah Nabawiyah. Kalau teman-teman kembali ke YouTube insya Allah di Khalid Basalam Official, Anda masuk di playlist cari kajian Sirah Nabawiyah Perang Khaybar. Ada saya jelaskan, bahkan saya sebutkan namanya di situ. Sekarang saya tidak terlintas nama sahabat yang mulia ini. Yang jelas dia salah satu orang yang hadir di Badr. Ya. Maka Nabi SAW mengutus sahabat yang lain, coba cek orang itu mana. Dicek ternyata dia lagi teler dekatnya genting-gentong itu. Gentong-gentong khamr tadi. Dibawa di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, Nathan dari mabuk. Nabi SAW marah. Ya, beliau cabut sendalnya lalu beliau cambuk. Lalu beliau mengatakan, ya hukum dia. Maka semua sahabat pada mukul, ya kan? Sampai batas tertentu di sini. Nah ini ada dua pelajaran penting dalam masalah had, ya. Atau hukuman, batasan hukum Allah yang memang kena hukuman fisik. Pelajaran yang kedua adalah, tidak bolehnya mendoakan keburukan atau menghina kaum muslimin. Di hadis 247 dikatakan tentang wanita tadi budak itu, la yutharrib 'alaiha. Kalau hamba sahaya yang dia berzina wanita, cambuk dia tapi jangan hinakan. Di hadis 248 Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang mengatakan, akhzakallah, semoga Allah hina kau. Maksudnya kenapa kau minum khamr lagi padahal kamu ini sudah ikut jihad gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan ucapkan itu. Jangan hina walaupun pelaku maksiat. Dan jangan dukung syaitan untuk menguasai dia. Ya. Sebagaimana saya bilang tadi, kalau seandainya Anda biarkan itu terjadi, maka yang jadi masalah adalah Anda nanti seakan-akan membukakan pintu syaitan untuk dia. Ya, untuk menguasai dia maksudnya. Nanti hanya syaitan seakan-akan akan membisikkan dia bagaimana ya kamu sudah dihinakan oleh orang beriman, lebih baik begini, ya sudah terlanjur buatlah maksiat, hanya dia jadi lalai gitu. Seperti itulah. Dan itu syaitan naudzubillah musuh kita, musuh seluruh manusia, sebagaimana Allah mengatakan ya syaitan itu aduun lakum fattakhidu adu'a, musuh kalian maka jadikanlah sebagai musuh-musuh bagi kalian. Itu selalu mencari celah di mana manusia bisa putus asa, menyesal, dan itu akan mempermudah jembatan atau itu menjadi jembatan untuk menuju kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah bahasan kita teman-teman sekalian.